Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Oke, kali ini saya akan membahas soal penilaian sumatif akhir tahun kelas 10 fase E ya, untuk part bagian yang kedua dimulai dari nomor 11 ya. Oke. Pembuatan yogurt dan keju menggunakan prinsip dasar bioteknologi konvensional, yaitu apa? Kalau bioteknologi konvensional itu biasanya hubungan sama mikroorganisme kan. Nah, itu hubungannya dengan proses fermentasi. Karena yang lainnya itu adalah bioteknologi modern. Jadi nomor 11 ini jawabannya udah jelas yang fermentasi. Oke, nomor 12. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan bahwa dalam proses bioteknologi konvensional, bahan baku kacang kedelai yang difermentasikan dapat dibuat berbagai jenis makanan seperti tempe, tauco, dan kecap. Ya. Oke, nomor 12 ini, kita bisa lihat maksudnya adalah kalau yang A ya, semakin lama proses fermentasi maka jenis makanan yang dihasilkan berbeda. 3 ya, tidak mempengaruhi ya. Kemudian yang B, tempe, tauco, dan kecap difermentasikan oleh bakteri yang berbeda. Bakteri yang berbeda. Oke, difermentasi oleh bakteri yang berbeda. Oke, bisa ya. Oke. Kemudian kalau yang C, jenis mikroba yang berbeda mengekspresikan enzim-enzim berbeda. Ya, jadi tempe, tauco, kecap itu difermentasikan oleh bakteri yang berbeda gitu kan. Tetapi kan di sini tidak dijelaskan hasilnya bagaimana gitu ya. Karena bahannya adalah sama kacang kedelai. Jadi ini tidak tidak benar ya. Oke. Jadi yang C, jenis mikroba yang berbeda mengekspresikan enzim-enzim yang berbeda pula. Nah, ini betul. Ya, paling lebih betul daripada yang B tadi. Jadi jawabannya yang C. Kita lihat yang D, tempe tidak memerlukan ruang steril, sedangkan tauco dan kecap memerlukan ruang steril. Enggak ya. Oke. Kemudian yang E, tauco dan kecap difermentasikan oleh bakteri, sementara tempe difermentasikan oleh jamur. Jadi ini semuanya jamur ya. Oke, jadi ini salah. Oke, jadi nomor 12 ini adalah yang C, jenis mikroba yang berbeda mengekspresikan enzim-enzim yang berbeda. Oke, nomor 13 ya, bioteknologi ternyata dapat memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan, terutama penurunan populasi serangga. Hal ini terjadi karena penggunaan tanaman, yang A, padi transgenik yang mengandung vitamin A. Oke, kan hubungannya dengan populasi serangga ya. Jadi kalau yang transgenik itu enggak ya, ngaruh. Yang B, hidroponik yang ditanam dalam tanah, tidak ada hubungannya dengan populasi serangga. Yang C, transgenik, tanaman transgenik yang mengandung pestisida biologis. Nah, ini benar ya. Jadi tanaman transgenik ini adalah tanaman yang disisipi oleh mikroorganisme sehingga itu sebagai pembunuh serangga secara alami, maka disebut sebagai pestisida biologis. Nah, ini akan menyebabkan jumlah populasi serangga juga akan terjadi penurunan gitu ya. Jadi yang C ya, 13. Kalau yang D, transgenik yang mengandung gen fiksasi nitrogen, bukan ya, ini adalah pengikatan nitrogen, nggak ada hubungannya. Kemudian yang E, hasil pembiakan kultur jaringan, juga nggak ada hubungannya. Jadi nomor 13 ini jawabannya yang C, transgenik yang mengandung pestisida biologis. Oke, nomor 14, tindakan yang mungkin dilakukan manusia untuk mencegah dampak negatif dari bioteknologi adalah memanfaatkan mikroorganisme transgenik dalam pengelolaan limbah. Ini yang ditanya adalah dampak untuk mencegah dampak negatif ya. Memanfaatkan mikroorganisme ini dalam pengelolaan limbah. Nggak ada hubungannya ya, tidak. Kemudian menggunakan pestisida pekat untuk memberantas hama, ini dampak negatif ya, jadi bukan positif ya. Ini kan mencegah dampak negatif. Untuk menghambat perkembangbiakan hama dilakukan sistem monokultur. Menghambat
bukan pencegahan ya. Oke. Menggunakan bibit lokal supaya tanaman lebih adaptif. Menggunakan bibit lokal berarti dia dilakukan sebelum terjadi dampak negatif ya dari bioteknologi, berarti yang D. Kalau yang E, meningkatkan produksi dengan melaksanakan pemupukan dengan pupuk buatan, tidak. Oke, jadi nomor 14 ini jawabannya yang D, menggunakan bibit lokal supaya tanaman lebih adaptif. Oke, kita ke nomor 15 ya. Dalam hidupnya manusia bergantung pada alam. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu kita sebut sebagai ekosistem. Nah, yang ditanya ilmunya apa? Ekosistem itu ilmunya adalah ekologi. Jadi jawabannya yang C. Iya, oke. Taksonomi itu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, genetika ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, morfologi ilmu yang mempelajari tentang morfum atau bentuk tumbuhan. Jadi nomor 15 jawabannya yang C, ekologi. Oke, nomor 16. Komponen biotik yang memperoleh makanannya dengan cara merombak sisa-sisa produk dari organisme yang sudah mati. Jadi komponen makhluk hidup ya, biotik itu memperoleh makanan dengan cara merombak. Berarti dengan cara detritivore. Merombak itu berarti bukan detritivore, decomposer, menguraikan ya. Decomposer itu adalah menguraikan. Siapa pengurai dalam ekosistem? Yaitu adalah bakteri dan jamur, yang C. Jadi 16 jawabannya adalah yang C, bakteri dan jamur. Oke, kita ke nomor 17 ya. Peranan ayam dalam jaring-jaring makanan sesuai gambar sebagai berikut. Peranan ayam. Nah, kita lihat ya. Ayamnya itu di sini ya. Jadi kalau ayam ini adalah dia kan produsennya ini rumput, dimakan oleh belalang, konsumen 1, berarti ayam ini adalah konsumen 2 ya. Yang konsumen 1 berarti salah, sama 3 juga salah. Terus kalau trofiknya berarti kan kalau produsen trofik 1, berarti konsumen 1 itu trofik 2, konsumen 2 itu trofik 3. Jadi konsumen 2 dan menempati trofik yang ketiga. Jadi jawabannya yang E. 17 yang E ya. Oke. Nomor 18. Oke, pasangan organisme dengan perannya yang ditemukan pada lingkungan akuatik ya. Oke. Lingkungan akuatik ya. Kalau fitoplankton itu adalah produsen, betul ya. Zooplankton dekomposer salah dong, ini konsumen 1. Eubacteria itu adalah bakteri ya, berarti dia ke dekomposer ya. Oke. Kemudian ganggang itu dia produsen karena dia dapat berfotosintesis. Fungi, jamur itu adalah detritivore, betul, tapi bukan di akuatik, jadi salah. Maka nomor 18 jawabannya yang A, fitoplankton sebagai produsen. Nomor 19, dari ketiga tipe piramida ekologi, piramida energi dianggap merupakan model piramida terbaik dengan alasan sebagai berikut. Tidak memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional komunitas suatu ekosistem, salah. Yang B, menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya. Ini mah massa ya, berarti bukan energi, biomassa. Yang C, menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofiknya, berarti dia jumlah organisme ya. Massa juga ya, bukan. Kemudian yang D, tidak menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem, harusnya dia menunjukkan ya, jadi salah. Kemudian yang E, tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme, betul ya. Nomor 19 jawabannya yang E. Nomor 20,
organisme tingkat konsumen atau heterotrof mengambil bahan organik dari organisme autotrof dan mengasimilasikannya ke dalam jaringan tubuh. Peristiwa ini merupakan ya, yang A produktivitas primer bersih, bukan. Yang B produktivitas primer kotor, bukan. Yang C produktivitas tersier, bukan. Yang D produktivitas sekunder, betul. Ya. Yang E produktivitas aja, bukan. Jadi nomor 20 ini jawabannya yang D, produktivitas sekunder. Oke. Demikian tadi pembahasan penilaian atau asesmen akhir tahun fase E kelas 10 ya. Part yang kedua, ditunggu ya part yang ketiga ya. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.